الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kita dalam keadaan sehat wal afiah, dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita bersama, ibadah kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk umat yang istiqamah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melalui mimbar kali ini khatib berwasiat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Al-imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengangkat sebuah tema yang berjudul Membangun Pendidikan Akhlak Mulia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita nikmat hidup di muka bumi ini dengan penuh kesempurnaan yang amat sangat luar biasa. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah tentu dan pastinya ingin memiliki dan ingin mencita-citakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Indikatornya adalah sebagai seorang pribadi muslim adalah pendidikan agama Islam salah satu main point bagi kita untuk menghasilkan generasi yang bukan hanya memahami tentang ilmu pengetahuan, bukan hanya memahami tentang akhlakul karimah di seluruh dimensi kehidupan, namun bagaimana kita mengaplikasikan antara ilmu, amal dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam salah satu indikatornya adalah yang pertama, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dalam taksonomi pendidikan dikatakan bahwa sebagai cognitive domain. Lalu yang kedua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Dalam taksonomi domain dikatakan bahwa affective domain ini adalah salah satu indikator ketika hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki wawasan ilmu pengetahuan sudah tentu dan pastinya berbanding lurus dengan akhlakul karimah di dalam aplikasi kehidupannya sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah psychomotoric domain. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala Allah titipkan berupa ilmu pengetahuan, hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlakul karimah yang baik, sudah tentu dan pasti ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah berbanding lurus dengan amal saleh yang dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari.
Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ketika pendidikan dimulai dari yang paling dasar, yaitu dimulai dari pendidikan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, ini pun diajarkan bagaimana tata etika kita berbicara dengan orang lain, atau saling sifat menghargai, bukan saling menyakiti dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan akhlakul karimah di seluruh dimensi kehidupan. Bukan hanya itu, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan hamba Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah yang paling dekat. Siapakah kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlakul karimah yang terbaik di antara kalian. Ini adalah landasan bagi kita untuk memupuk akhlakul karimah di seluruh dimensi kehidupan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. As a matter of fact, the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala, the excellent example, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala to get hope the passes Allah Subhanahu wa ta'ala in the last day, wa dzakarallaha katsiran, and remember Allah Subhanahu wa ta'ala often. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Sebagai seorang pribadi muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan totalitas ibadah hanya menggapaikan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ingin berjumpa di hari akhirat, di hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, maka hamba Allah Subhanahu wa taala zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun hamba kita termasuk di dalamnya berada, dimanapun kita berada. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika penekanan akhlakul karimah, ketika akhlakul karimah dijalankan dengan penuh totalitas hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka klasifikasi akhlakul karimah yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memantapkan keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah ketika akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dijalankan, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hubungan vertikal kepadanya. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah kepada sesama manusia dan melaksanakan ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba Allah Subhanahu wa taala dikatakan hamba yang sempurna, bukan hanya di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada orang lain. Ini pun diajarkan bagaimana kita how to build our attitude in our daily life.
Bagaimana cara kita membangun akhlakul karimah di seluruh dimensi kehidupan di muka bumi ini? Yang pertama adalah there is awareness for the Muslim people. Adanya kesadaran ketika kita melaksanakan akhlakul karimah yang dilandasi dengan iman, dilanjutkan dengan amal saleh, sudah tentu dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan syurga baginya. Namun ketika hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki iman yang rendah, sudah tentu dan pastinya akan melaksanakan daripada amal sayyi'ah, akan melaksanakan kejelekan, naudzubillah tsumma naudzubillah. Sudah tentu dan pastinya Allah akan persiapkan hamba Allah Subhanahu wa taala di nerakanya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Mad dalilu an dzalik? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. It's not the same. The dwellers of the fire and the paradise. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk syurga dengan penduduk neraka. Ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya penduduk syurga adalah hamba Allah yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih kategori al-faizun fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak kepada sesama manusia selaku hubungan horizontal. Yang pertama ada melahirkan sifat at-ta'awun, saling tolong menolong, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, dan saling menjunjung tinggi sikap amanah di antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah dengan totalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala gives emphasis for the believers, memberikan penekanan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan akhlakul karimah, amanah kepada diri pribadi, amanah kepada orang lain, amanah kepada keluarga, amanah kepada bangsa dan negara. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhrijuna minad dunya bighairi iman, keluar dari muka bumi ini tanpa membawa iman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat waktu luang kepada kita. Mari kita bersama-sama membangun akhlakul karimah di seluruh dimensi kehidupan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memantapkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kategorikan kita sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur di hadapannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.